Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli Teguh Pradana Susanto, biasa dipanggil Rafli. Saat ini saya menempuh di semester 6, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan video ini saya buat untuk mengerjakan tugas praktikum yang pertama, mata kuliah Administrasi Jaringan, dengan tema laporan praktikum, desain subnet dan routing statis. Di mana di sini sudah disediakan oleh Bapak tutor untuk template laporan praktikumnya. Jadi di sini kita tinggal mengisi dan mengerjakan tugasnya. Di sini kita juga disediakan IP kalkulator, di mana di sini merupakan nantinya sebagai tools yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan tugas-tugas yang terdapat dalam tugas praktikum yang pertama. Baik, langsung saja. Di sini sudah saya isi ya untuk namanya dan NIM-nya. Lalu di bawahnya ada deskripsi tugasnya. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Bentar. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 di departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Dengan spesifik jaringan, yang pertama untuk di kantor pusat, ini ada 5. Yang pertama ada departemen penjualan dengan total 50 perangkat. Terus yang kedua ada departemen pemasaran dengan 30 perangkat. Yang ketiga ada departemen teknologi informasi atau TI dengan total 10 perangkat. Terus juga memiliki server dengan 5 perangkat, dan yang terakhir juga tersedia koneksi WAN untuk menuju kantor cabang. Dan di kantor cabang itu memiliki total perangkat 20 dan juga tersedia koneksi WAN yang menuju kantor pusat. Dan di sini juga kita disediakan alamat IP yaitu 192.168.10.0/24. Yang pertama, desain subnetting. Rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet. Yang pertama ada subnet mask, yang kedua ada alamat jaringan atau network address, yang ketiga ada tentang alamat IP yang dapat digunakan atau usable IP range, yang terakhir ada alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Dan di sini juga sudah disediakan tabel. Dan ini awalnya kosongan ya. Cuman saya isi terlebih dahulu supaya nanti memudahkan saya dalam mengerjakan tugasnya. Di sini ketambahan IP. Awalnya ini semua kita masukkan ya, departemen penjualan, pemasaran, bagian TI, server, begitu pun dengan kantor cabang. Kita masukkan ke sini dan ketambahan IP untuk ininya, alamat IP yang tersedia. Dan untuk IP langsung saja untuk kebutuhan hostnya kita masukkan di sini IP-nya 192, ini sudah saya tulis, 168.10.0. Untuk netbusnya adalah 24. Langsung kita calculate. Nah, di sini sudah tersedia ya. Untuk kebutuhan hostnya adalah yang ini 254. Terus untuk subnet masknya yang ini 255. Dan 24. Untuk network addressnya yang paling atas 192.168.0. Usable range-nya yang ini. Untuk usable range-nya ini yang ini hostmin
dan host MAC. Jadi 192 168 10 1 sampai 192 168 10.254. Untuk broadcastnya adalah yang ini. Langsung kita salin aja. Nah, ini untuk broadcastnya. Lalu untuk departemen penjualan, di sini untuk kebutuhan hostnya adalah 50. Kita tulis di sini. Nah, untuk kebutuhan hostnya ini nih, 50 perangkat. Berarti ini kita membutuhkan netmask sebesar, coba dulu 26. Nah, ini 62 berarti cocok ya. 62. Oke. Yang kita tulis untuk netmasknya. Terus untuk network address-nya ini adalah yang ini, yang paling atas, 192.168.10.0. Dan untuk usableness-nya yang ini, yang min sampai max, 192.168.10.1 sampai 192.168.62. Broadcast-nya juga sama, yang ini tinggal kita copy saja. Oke. Lalu lanjut ke pemasaran. Untuk pemasaran di sini membutuhkan 30 ya. Kebutuhan hostnya adalah 30. Di sini kita coba menggunakan 26 lagi. Tapi untuk address webnya kita coba 10.64 karena kita di sini sudah dipakai ya. 192 karena di sini sudah dipakai, kita coba yang 64. Ini 62, 63 sudah terpakai, jadi kita pakai yang 64. Oke, kita calculate. Nah, ini untuk pemasaran. Kita tulis di sini juga ya biar enak. Ini 26 butuhnya juga 26 tadi. Oke, untuk subnet masknya adalah sama seperti ini, 26. Kita kopas. Untuk network address-nya adalah ini 192.168.10.64. Oke, untuk ininya ini 192.168.10.65 sampai 192.168.10.126. Untuk broadcast-nya tinggal kita salin. Oke. Ini untuk kebutuhan departemen pemasaran. Lanjut ke departemen TI atau teknologi informasi, dibutuhkan 10 perangkat. Untuk subnet masknya 10 itu menggunakan, kita coba 28. Cukup ya. Berarti di sini kita menggunakan 28. Terus untuk network address-nya karena di sini sudah terpakai 64 sudah terpakai, jadi kita 192 atau 68 10 128. Kita calculate.
Di sini kenapa 128? Karena sudah terpakai ini ya. 126 sudah terpakai, 127 sudah terpakai, jadi kita pakai yang 128. Untuk nepasnya adalah 28. Kenapa 28? Karena di sini kebutuhannya adalah 10 ya. 10, jadi sisa 4, 4-nya itu sebagai cadangan. Seperti itu. Karena di sini eh, kita juga disuruh menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi kita harus menyediakan cadangan seperti itu. Oke, untuk TI kita langsung masukkan saja. Untuk subnet masknya adalah 255, 240, 28. Untuk network address-nya adalah 192, 168, 10, 128. Oke, untuk min-nya 192, 168, 10, 129 sampai 192, 168, 10, 142. Untuk broadcast-nya ini kita langsung salin saja. 192, 168, 143. Oke. Ini untuk kebutuhan Departemen TI. Lanjut kita ke kebutuhan server. Di sini membutuhkan 5 kecil, di sini 5. Berarti di sini kita memakai 28 juga enak sih. Coba 29. 26. Terlalu anu ya. Di sini cuma 6 nilainya, jadi cadangannya sedikit kurang ya. Karena di sini kita juga mempertimbangkan untuk kebutuhan pertumbuhan masa depan. Jadi kita harus membutuhkan cadangan yang cukup. Kita pakai 28. Oke, kita pakai 28 saja. Berarti ada sisa sekitar kurang lebih 9 yang dipakai nanti untuk pertumbuhan di masa depan. Oke, untuk IP-nya, untuk address networknya, kita di sini menggunakan 144. Mohon maaf ya, karena di samping saya adalah kebetulan di samping saya ini musola, jadi lagi azan. Jadi mohon izin kita lanjut mengerjakan tugas terlebih dahulu. Sambil dengerin azan. Bagi yang teman yang muslim mungkin bisa sambil menjawab. Tapi kedengaran tidak tahu ya. Oke, di sini kita pakai 144. Kita calculate pakai 28. Oke. Subnet masknya di sini kita masukkan. Di sini sama. Terus untuk market address-nya adalah 192, 168, 144. Oke, di sini kita salin 192 titik 168 10 titik 145 sampai 192 titik 168 titik 10 terus mungkin di sini kita pakai 145 aja ya, memakai 145 aja.
Kita menggunakan 145 aja. 145. Ini kita tinggal ubah saja. 146. Di sini adalah 158. Oke. Berarti untuk subnet mesh-nya adalah untuk broadcast-nya adalah yang ini. 159. Oke, sudah benar. Dan untuk ini tuh yang server ya. Di sini kita menggunakan NetMask 28 karena kebutuhannya cuma 5 dan di sini ada 14, jadi masih ada sisa untuk cadangan yang nantinya untuk pertumbuhan masa depan. Lanjut ke kantor cabang, router 1. Di sini kantor cabang itu membutuhkan 20 ya. Di sini 20. Cabang 20. Berarti di sini kita menggunakan, kita coba 7. 30. Cukup lah ya. Ada sisa 10. Di sini kita pakai 27 netmasknya. Ini netmask ya. 27 ini netmask, 28 ini netmask, 28, 26, 26 ini netmask semua. Terus untuk IP-nya kita menggunakan 160. Terus 60. Oke. Netmasknya kita masukkan 255, 255, 255, 224, 27. Untuk network address-nya kita masukkan juga ini 192, 160. Oke, untuk ininya kita juga masukkan 192, 168, terus kita 10, 161 sampai 192, 168, 10, 190, 190. Oke. Untuk broadcast-nya kita juga masukkan. Ini untuk kebutuhan kantor cabang, router yang pertama. Terus lanjut yang terakhir, ini ada kantor pusat. Kantor pusat yang tersedia koneksi WAN kantor pusat ini menuju kantor cabang. Nah, jadi ada dua ya dari kantor cabang yang menghubungkan ke kantor pusat. Ini ke kantor pusat. Terus ada kantor pusat juga yang tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang, seperti itu. Di sini untuk WAN-nya ada dua. Untuk koneksi WAN ini ada dua ya. Yang pertama ada menuju kantor cabang, terus yang kedua ada menuju kantor pusat. Menuju dua, berarti di sini kita menggunakan coba 30. 32 cukup lah ya. Oke. Di sini kita menggunakan 30 dan untuk address portnya, address network ini kita menggunakan 192. Di sini kita menggunakan 192 dan ini untuk netmasknya. Netmasknya sudah tersedia di sini 225. 252/30 dan untuk network address-nya disini sudah tersedia
192. Dan untuk usable range-nya seperti biasa tinggal kita masukkan ya untuk hostmin sampai hostmac-nya. 192, 168, 10, 193, 192.168.10, 194. Dan untuk broadcastnya di sini. Nah, jadi untuk kantor pusat yang menuju ke kantor cabang seperti itu. Ini kenapa dua? Karena di sini koneksi one-nya ini ada dua, yang dari kantor pusat ada satu, yang dari kantor cabang ada satu, seperti itu. Berapa menit ini? 21 menit. Oke. Nah, ini untuk yang tabel subnetting. Jadi di sini ada, kita simpulkan ulang. Di sini ada IP, ada penjual, ada departemen penjualan, ada departemen pemasaran, juga ada departemen teknologi informasi, server, terus ada kantor cabang dan kantor pusat. Ini masing-masing membutuhkan 50 dan menggunakan NetMask 26. Yang 30 juga menggunakan NetMask 26, 10 menggunakan 28, terus ini 5 menggunakan 28, ini 20 menggunakan 27. Untuk subnet masnya dan network address-nya. Oke. Oke, ini untuk nomor 1 untuk bagian tabel desain subnetnya. Lanjut kita ke nomor 2. Ini terdapat tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan di destination network, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Dan juga ketik tambahan keterangan. Dan di sini saya juga sudah menyediakan dua tabel. Yang pertama ini adalah tabel router 1 untuk kantor cabang, R1 lokal ya. Karena di sini merupakan kantor cabang, jadi kita kasih nama lokal. Terus untuk tabel kedua adalah tabel router 2 untuk kantor pusat, R2 pusat. Jadi di sini ada dua untuk router yang pertama kantor cabang dan router yang kedua untuk kantor pusat, seperti itu. Dan untuk router kantor cabang, di sini kita keterangannya diisi terlebih dahulu. Ini penjualan lokal, karena di sini merupakan kantor cabang ya, maka dari itu ini disebut lokal untuk kantor cabang. Dan untuk destination networknya untuk penjualan, ini kita menggunakan network address yang di sini. Tinggal kita copy untuk destination networknya. Dan untuk subnet masknya kita juga tinggal copy di sini, penjualan 192.26. Oke, subnet masknya kita copy. Dan untuk next hop atau interface ini kita simulasikan saja untuk penjualan. Kita direct aja 192, 168, 1. Nah, jadi untuk next hopnya kita asumsikan saja menjadi direct G0/0, dan ini untuk alamat networknya 192.168.10.1.
Di sini kita menggunakan yang pertama. Ini untuk usable range-nya. Terus yang kedua di sini juga ada departemen pemasaran. Lokal destination network-nya kita salin, mantap. Begitupun juga dengan sekretaris pemasaran. Oke. Dan sini juga kita asumsikan untuk next hop atau interface-nya. Terus sini berarti kita menggunakan pemasaran ini. Nah, ini kita menggunakan ini. Oke, ini untuk yang bagian pemasaran, departemen pemasaran. Lanjut kita ke departemen teknologi informasi. Untuk TI, ya tidak apa-apa ya di bawah. Lokal. Terus untuk di sini teknologi informasi langsung kita salin saja destination networknya. Nanti yang 128 ya benar 128 kita menggunakan yang ini 192.168.10.128. Terus untuk subnetmasnya kita juga menggunakan yang di sini, kita salin dan kita juga asumsikan kita direct dan menggunakan ini 192 8 29. Oke. Nah, ini untuk departemen teknologi informasi. Lanjut ke server. Di sini kita menggunakan destination network dan kita salin di sini network address-nya 45 ke server ya 192.168.10.45 dan subnet masknya kita salin juga yang bagian server 255 20/2/28. Oke, terus kita seperti biasa ini kita direct asumsikan kita salin di sini untuk servernya 192.168.10.146 untuk bagian server. Dan yang terakhir di sini ada jaringan kantor cabang ke F2 pusat. Jadi ini yang menghubungkan antara jaringan kantor cabang ke kantor pusat seperti itu. Di sini kita menggunakan 160 sebentar. Ya, ini untuk kantor cabang. Penjualan lokal di sini kita menggunakan 192.168.10.146.
titik 10 titik 160 27. Oh ya, kita menggunakan ini ya. 160. Ini kita pakai yang 27, 255, 255, 224, 27, dan kita ini untuk yang ini kita menggunakan 194. Ini kita menggunakan ini karena menghubungkan dari kantor cabang ke kantor pusat seperti itu. Terus di bawahnya adalah SO. Jadi kita di sini menggunakan subnet mask. Kok subnet mask? Kita menggunakan usable range dari kantor pusat. Kenapa? Karena di sini kantor cabang, jaringan kantor cabang ini terhubung langsung dengan R2 atau kantor pusat. Seperti itu. Terus ini kita bisa ganti saja GO01, di sini kita GO02, di sini 03. Oke, ini untuk yang router pertama ya dari kantor cabang atau R1 lokal. Jadi untuk destination worknya subnet mask, next hop atau interface. Di sini ada departemen penjualan lokal, ada departemen pemasaran lokal juga, dan ada departemen teknologi informasi, ada bagian server juga, dan jaringan kantor cabang yang terhubung ke kantor pusat seperti itu. Lanjut ke router kedua untuk kantor pusat. Ini sebenarnya tinggal kita balikkan saja, di mana yang paling atas ini merupakan jaringan kantor cabang lokal. Nah, ini tinggal kita salin saja dari penjualan, teknologi informasi, server. Nah, tinggal kita salin seperti ini dan kita ganti di sini karena di sini merupakan untuk router kantor pusat, jadi kita ubah ke pusat seperti itu. Servernya juga milik pusat. Nah, jadi tinggal dibalik aja ya, karena di kantor pusat terhubung ke jaringan kantor cabang lokal seperti itu. Oke, ini kantor cabang, ini dari lokal ya, kantor cabang terhubung. Dan untuk subnet masknya sama ya, kita menggunakan yang ini karena saling terhubung. 192.168.10.160. Terus untuk subnet masknya kita juga menggunakan yang ini 255, 255, 224/27. Nah, untuk yang ini kita menggunakan direct lagi. Kita direct 192.168.10.161 dari kantor cabang. Nah, ini kita menggunakan yang ini 192.168.10.161. Terus untuk penjualan sama, kita menggunakan yang ini, kita tinggal salin saja. Bentar, untuk IPI
Kita cek terlebih dahulu untuk penjualan pusat ini 160, 10, 92, 168, 10, 64, 192, 168, 10, 28, dan ini 145 untuk yang bagian server pusat. Dan untuk statusnya sama, kita tinggal salin saja. Ada penjualan, KPI, bagian evaluasi informasi. Kita cek terlebih dahulu sebentar untuk server. Untuk penjualan 92, 26, oke, 20, 80, 28, 240, 28, oke. Dan untuk next hopnya penjualan ini kita menggunakan 192, 168, 10, 193 untuk yang penjualan. Nah, ini untuk penjualan 142. Nah, ini juga sama ya, semuanya menggunakan ini websitenya. Oke, dan di bawahnya SO kita asumsikan pemasaran. Oke, ini untuk yang router kedua untuk kantor pusat. Jadi kurang lebih sama, cuman perbedaannya di sini karena kantor pusat ya. Di sini untuk next hop-nya oke. Ya, jadi seperti ini untuk di kantor pusat. Jadi kantor cabang menggunakan next hop direct G0 192.168 10.161 dan juga departemen penjualan di kantor pusat ini 192.168 10.193 dan sini menggunakan sama semua ya karena dari kantor pusat. Seperti itu. Dari kantor pusat. Jadi sama semua. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tugas praktikum yang pertama. Jadi nanti tugas ini akan saya lampirkan atau kirim di website e-learning sebagai laporan praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.